obesitas, masalah dalam gizi kesehatan masyarakat. Karena kalau dulu kita kekurangan atau defisiensi ya, seperti masalah KBA, kurang vitamin A, Kg, gangguan akut kurang yodium yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelum PTS ya, yakni materi-materi eh, kekurangan atau defisiensi. Kemudian masalah-masalah anemia ya, yakni kekurangan vitamin A, zat besi, asam folat dan lain sebagainya, yang mana sehingga menyebabkan kadar hemoglobin darah di bawah normal atau kurang. Nah, untuk materi setelah UTS ini kita bahas masalah gizi lebih yang pertama, yakni masalah obesitas ya. Masalah obesitas dan dampaknya yakni hiperglikemia, hipertensi, dan hiperlipidemia. Mak, ikat. Ikat. Sebelum kita bahas dampak dari obesitas, kita bahas dulu mengenai obesitasnya. Apa itu obesitas? Yakni penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi ya, atau energi intake dengan energi yang digunakan atau energi yang dikeluarkan dalam waktu lama. Jadi energi intake-nya lebih banyak daripada yang dikeluarkan seperti itu. Dan itu terjadi terus-menerus sehingga terjadilah penumpukan energi. Nah, kalau kita ngomong masuk mengenai obesitas, sering ya ibu-ibu orang tua suka anaknya gemuk karena gemuk itu dianggap lucu, karena gemuk itu dianggap simbol kesejahteraan dari segi ekonomi, kemapanan ekonomi seperti itu. Tapi itu keliru ya. Jadi sehat belum harus tidak harus gemuk gitu ya. Ya ini status gizinya normal seperti itu. Jadi eh, pergeseran masalah gizi dari masalah gizi kurang, yakni defisiensi, ke masalah gizi lebih. Salah satunya overweight dan obesitas. Yang mana disebut sebagai double burden masalah gizi, kan seperti itu. Nah, ini untuk eh, hasil ya, hasil dari prevalensi indikator BB per U ya, yakni yang status gizi buruk, yang status gizi lebih itu ada 3,1 berdasarkan riset 2018. Lalu kemudian untuk proporsi status gizi gemuk pada balita ya juga kategori tinggi pada 2018 dibandingkan dengan 2013, eh, turunnya sedikit. Untuk yang terbaru saya searching bahwa Kemenkes melaporkan kasus obesitas naik secara signifikan ya. Lalu kemudian untuk klasifikasinya, kapan dikatakan obesitas tingkat 1, 2, dan praobesitas gitu ya. Saat IMT, yakni kalau kita ngomong indeks massa tubuh atau body mass index, BMI, itu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan ya. Nanti hasilnya apakah 23 atau kurang. Kalau kurang dari berarti aman, overweight. Belum aman sih yang overweight. Tapi kalau sudah 23 ke atas ya, itu maka kategori praobesitas. Kemudian kalau obesitas tingkat 1 jika IMT-nya 25 sampai 29,9, obesitas tingkat 2 yakni jika lebih dari sama dengan 30. Lalu kemudian kalau lebih dari 35 maka kategori obesitas tingkat 3 atau extremely obesity. Nah, untuk anak bagaimana berat badan idealnya? Karena orang tua takut anakku nanti lebih kurang gitu ya, malah kelebihan gitu. Nah, ini cara ngukurnya, yakni berdasarkan beda usia ya, rumusnya juga berbeda. Lalu kemudian eh, tadi ya penentuan obesitasnya bisa berdasarkan BB per TB ya, yakni IMT. Dilihat di grafiknya kembali, lalu ada parameternya.
Yang lalu pada ibu hamil, dampaknya bagaimana? Kalau ibu hamil obesitas, nanti dampaknya ke anaknya, gitu kan? Kekurangan gizi ibu hamil dapat menyebabkan bayinya nanti obesitas. Jadi obesitasnya bukan karena kelebihan, karena masalah kelainan pada metabolisme seperti itu. Bisa dapat mengakibatkan disregulasi hormon nafsu makan ya beserta pengendaliannya mengarah ke pengembangan obesitas ya di kemudian harinya. Lalu ketika ibu hamil itu kekurangan gizi, maka akan menyebabkan kelainan metabolisme. Ada cacat pada gen OB ya, gen obesity ya. Yakni akan berdampak pada defisiensi leptin, mutasi reseptor leptin, cacat promelakunokortin gitu ya. Yang mana semuanya terkait ditandai dengan hiperpagia yang menyebabkan obesitas ya. Lalu penyebabnya apa? Konsumsi makanan enak yang berlebihan. Makanannya enak itu tinggi kalori ya, tinggi lemak ya. Kan enak ya kalau saking banyak lemaknya itu kan lebih gurih, lebih enak. Kemudian minuman manis itu juga sangat tinggi karena gula itu kan karbohidrat dalam bentuk ikatan sederhana. Monosakarida, disakarida yang mana itu bisa diserap tubuh secara langsung. Nah, ini yang kenapa kok ibu kekurangan gizi saat hamil bisa ngefek ke janinnya tadi ya? Karena akan ngefek ke metabolisme glukosa, metabolisme lipid. Nanti kan jadinya kalau metabolisme glukosa hiperglikemia, kalau lipid dislipidemia kan seperti itu. Jadi ngefek ke masalah-masalah berikutnya. Kalau hiperglikemia ke diabetes, kalau dislipidemia mengenai obesitas ya. Nah, ini prosentasenya ya. 20% bayi obesitas nanti akan menjadi anak obesitas. 40% anak obesitas akan menjadi remaja obesitas. 80% remaja obesitas menjadi orang dewasa obesitas. Seperti itu. Nah, ini faktor yang mempengaruhi obesitas ya. Dari faktor genetik ya, ada monogenic syndrome, yakni kelainan saat ibu hamil kurang gizi. Ada faktor keturunan ya, susceptibility genes, lalu kemudian secara faktor lingkungan ya, yakni rate metabolisme, exercise ya, olahraga, budaya. Saat ini kan budayanya sedentary lifestyle ya, apa-apa udah lebih ke monitoring, sorry, lebih ke banyak monitor gadget seperti itu. Jadi kurang gerak, kurang aktivitas fisik. Lalu food intake-nya juga berlebihan. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Food intake tinggi, otomatis berat badan, status gizinya juga over. Nah, ini ya penyebab-penyebabnya ya. Banyak iklan makanan untuk anak-anak, porsi makannya besar, kemudian konsumsi berlebihan pada minuman manis ya yang mengandung gula, lalu kemudian menurunnya aktivitas saat sekolah juga jam istirahatnya berkurang. Lalu kemudian aktivitas fisik ya, pendidikan fisik mau berkurang di sekolah. Kalau dulu kan setiap mau masuk kelas, zaman saya sekolah ada senam penjaskes ya. Nah, kalau sekarang udah nggak ada. Lalu kemudian eh, meningkatkan frekuensi makanan beli ya, makanan instan beli di luar yang mana memang enak, tinggi kalori, tinggi gula, seperti itu. Kemudian eh, lingkungan, komunitas ya yang mana menghambat aktivitas fisik. Dah GoFoodin aja, dah GoSend aja, kita nggak usah pergi nganter, kita nggak usah beli keluar gitu ya. Lalu kemudian increase screen time, jadi meningkat kita di depan layar, di depan monitor, depan HP. Lalu meningkat eh, perse- eh, persediaan ya, penawaran low cost, high calorie, refined grass, add sugars. Jadi banyak eh, sekarang yang makanan minuman itu tinggi gula, tinggi kalori, seperti itu dan harganya murah. Ini semua penyebab obesitas. Yang mana dampaknya obesitas itu mengarah ke hiperlipidemia, arteriosklerosis, jantung koroner, stroke gitu ya. Itu dampak-dampak. Nanti akhir ada ceritanya. Nah, ini.
ketika eh, kita ngomong masalah di sini kita ngomong masalah dampak obesitas ya. Tadi ada tiga hal, hipertensi, dislipidemia, hiperglisemia. Saat konsumsi lemak kita, konsumsi kalori kita tinggi, nah, tubuh kita akan menyimpannya di glikogen. Ya, jadi ketika eh, konsumsi nasi sumber energi itu berlebihan, maka akan disimpan ke dari glukosa diubah menjadi glikogen gitu kan. Sampai glikogen storage-nya full. Ketika glikogen storage-nya full ya, maka akan disimpan di jaringan subkutan dalam bentuk lemak visceral di sini. Nah, ini ya akan membentuk seperti ini. Ketika jaringan subkutan untuk menyimpan lemak visceral itu habis, maka akan membuat lagi, menambah jumlahnya. Menambah jumlahnya, diisi lemak, kalau konsumsinya berlebihan lagi, lemak dan gula ya dan energi menjadi banyak. Lalu kalau diet akan mengecil lagi. Tapi yang mengecil itu ukurannya, bukan jumlahnya. Jadi orang yang sudah pernah gemuk, obesitas, ketika diet mengecil itu jaringan subkutannya tidak berkurang, tapi mengecil. Nah, itu dampaknya dislipidemia, gitu ya. Nah, lalu di mana letak hipertensinya? Saat masuk ke aliran darah. Saat masuk ke aliran darah, sini ya, itu akan terjadi penumpukan-penumpukan lemak, kolesterol akan menghambat laju darah, sel darah. Akan elastisitasnya akan elastisitas dari pembuluh darah akan berkurang, lalu arusnya juga akan berkurang. Kenapa? Karena ada sumbatan-sumbatan kolesterol, gitu ya, sumbatan-sumbatan lemak, butiran-butiran lemak. Nah, maka untuk mengkompensasi hal tersebut, jantung yang tugasnya itu memompa darah ke seluruh tubuh akan bekerja lebih keras, yakni akan membuat tekanan yang lebih agar darah-darah ini bisa tetap mengalir sampai ke ujung-ujung atau sel-sel ya. Makanya terjadi hipertensi, yakni ketika jantung memompa darah lebih keras atau lebih tinggi, nah, nah kalau jantung memompa darah lebih keras agar darah bisa tetap mengalir karena adanya sumbatan-sumbatan kolesterol, lemak, butiran-butiran lemak gitu ya, maka akan terjadi hipertensi. Di situ dampak hipertensinya. Lalu kemudian kalau pecahnya itu di otak, maka terjadi stroke. Kalau pecahnya itu di apa namanya jantung, maka terjadi gagal jantung atau serangan jantung. Kalau karena tekanannya berlebihan pada ginjal, maka akan terjadi kerusakan ginjal. Seperti itu. Jadi ini kenapa dampaknya itu adalah hipertensi ya. Jadi banyak
kolesterol, butiran-butiran lemak dalam pembuluh darah akan membuat jantung memompa darah lebih keras, lebih tinggi, agar darah tetap bisa mengalir dan agar darah tetap bisa sampai pada semua pembuluh darah di tubuh kita, semua organ, semua sel. Dampaknya apa? Kalau terjadi tumpukan kolesterol lemak dalam pembuluh darah, maka tadi ya kalau di otak pecah jadi stroke. Stroke basah ya kalau pecah. Tapi kalau buntu tetap nggak bisa bergerak, maka kan seperti sel-sel saraf di otak itu tidak ada aliran darah, oksigen, maka akan lumpuh layu. Jadi seperti kerumput gitu nggak di eh, apa namanya sirami jadi kering ya, jadi mati layu gitu ya. Itu stroke yang nggak darah atau bleeding, nggak bleeding. Biasanya dikasih obat brain act ya, agar eh, apa aktif kembali saraf-sarafnya. Tapi kalau yang apa agar sumbatannya rusak apa sumbatannya itu lepas ya atau sumbatannya tidak ada. Tapi kalau bleeding berarti kan biasanya dipantau apakah tubuhnya bisa menyerap kembali pecahan darah tadi atau tidak. Kalau tidak kan berarti dioperasi seperti itu, dikeluarkan secara operasi. Lalu kalau tekanannya di jantung jadi apa namanya serangan jantung, gagal jantung. Kalau tekanan berlebihannya tadi di ginjal, maka terjadi kerusakan ginjal seperti itu. Kapan terjadi hipertensi? Saat sistol ya, tekanan ke darah arteri, pembuluh darah arteri itu lebih dari sama dengan 140 dan diastol lebih dari sama dengan 9. Lalu dislipidemia, ya ini saat kolesterol tadi dalam pembuluh darah, LDL, low density lipoprotein, HDL, high density lipoprotein, dan trigliserida yang tidak normal. Jadi banyak, tinggi. Terutama LDL. Karena kalau HDL kan lemak baik ya, bisa membersihkan LDL dalam pembuluh darah. Jika terjadi eh, kadar yang tidak normal, maka akan terjadi kondisi dislipidemia. Jadi dampaknya apa? Tadi ya, kondisi kolesterol tinggi, LDL tinggi, trigliserid tinggi, maka akan terjadi hipertensi. Saat hipertensi, maka akan terjadi stroke, serangan jantung. Seperti itu. Apa hubungannya dengan hiperglikemia? Saat saat kondisi energi ya, baik itu dari asupan lemak maupun dari asupan gula atau karbohidrat ya, itu tinggi, maka tubuh akan menyimpan di glycogen storage. Ya, dari glukos oleh hormon insulin diubah menjadi glikogen di glycogen storage. Kalau kekurangan tubuh membutuhkan, maka di glycogen storage akan diubah kembali menjadi glukosa ya, dari gula otot menjadi gula darah oleh bantuan glukagon. Kan seperti itu ya hormon glukagon. Nah, saat eh, kondisi berlebihan hingga glycogen storage-nya full, kadar kadar gula darah udah tinggi, glycogen storage-nya udah full, maka terjadilah kondisi hiperglisemia. Dampaknya apa? Kalau terus-menerus, pankreas akan kewalahan menghasilkan hormon insulin untuk mengubah dari gula darah menjadi gula otot. Dampaknya menjadi diabetes seperti itu. Jadi insulinnya tidak bagus. Dan juga dampak-dampak yang lainnya seperti ada kerusakan saraf, ya, nefropati dan lain sebagainya. Oke, seperti itu untuk dislipidemia, batas normal kadar lemak dalam tubuh manusia ya, kolesterol total di bawah 200 mg per desiliter, kolesterol high density lipoprotein di atas 60, kolesterol low density lipoprotein di bawah 100, trigliserid di bawah 150 mg per desiliter. Oke, terima kasih untuk materi-materi yang eh, obesitas dengan stres oksidatif ya. Jadi ini berhubungan dengan inflamasi. Jadi obesitas memicu proses inflamasi atau peradangan dan kelainan metabolisme yang nantinya akan mengakibatkan peningkatan stres oksidatif. Stres oksidatif berlangsung lama akan
menyebabkan kerusakan sel, jaringan yang mana akan memicu penyakit degeneratif. Lihat yang tadi ya, penyakit degeneratif. Makanya obesitas itu dampaknya itu adalah pintu gerbang menuju penyakit degeneratif seperti stroke, hipertensi, dislipidemia, hiperglikemia, diabetes, dan lain-lain. Untuk materi-materi ini adalah contoh ya menu-menu untuk agar anak tidak obes. Karena kan kalau anak obesitas itu bahaya ya. Dia juga nggak hanya masalah tubuh, berat badannya itu adalah beban bagi tulangnya dia, tapi juga eh, anak itu saat obesitas ya, dari segi psikologis itu kan biasanya dicemooh teman-temannya ya, dicemooh teman-temannya, jadi ada masalah gangguan psikis, lalu kemudian efek ke motivasi belajar, gangguan gangguan yang lain ya, terutama daya tahan tubuh dan lain sebagainya seperti itu. Jadi harus dikendalikan. Baik, silakan jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi ini, monggo. Apa ada yang ingin ditanyakan? Halo? Belum sih itu Halo? ada Bu. Ya, Oke, Masih belum, Bu. Ibu belum. baik. Saya mohon maaf ya karena hanya bisa ngisi satu pertemuan karena kondisi. Kalau ingin seminggu besok full agar minggu depan bisa UAS, tidak apa-apa nanti konfirmasi ke saya. Mungkin saya bisanya malam gitu. Nanti Bu ada. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf banyak kekurangan kesalahan saya. Nanti untuk materinya bisa Anda pelajari detail ya. Nanti kalau bingung akan saya bisa ditanyakan ke saya. Nanti akan saya jawab lewat via Japri atau dijelaskan di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Bu. Terima Terima kasih kasih, banyak. Bu. Saya izin live meeting, nggih. Mungkin Bu.